Hai teman-teman, perkenalkan aku Natania Elsatia Fernandia dengan NIM G421904438 dari Prodi Gizi Klinik jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Kali ini aku akan melakukan konseling gizi tentang penyakit dengue hemorrhagic fever atau DHF. Nah, silakan menyimak videonya ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, silakan masuk. Makasih. Ya, perkenalkan saya Elsa dari ahli gizi di rumah sakit ini. Dengan kakak siapa? Aku apa? Dari ke atas, silakan duduk ya kak. Oke. Nah, bagaimana kak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, kemarin tuh udah dari dokter kan. Terus kata dokternya suruh ke ahli gizi di rumah sakit ini gitu. Oh gitu ya kak. Baik kak, apakah kakak membawa surat hasil lab? Iya ini bawa. Oh iya, saya lihat dulu ya Iya. kak. Berdasarkan hasil di sini, tertera kakak terkena penyakit ya DHF ya kak. Ya sebelumnya, apakah kakak tahu apa itu penyakit DHF? Kurang tahu sih. Oke, ini ada pamflet ya kak tentang penyakit DHF. Nah, saya jelaskan sedikit ya kak. Penyakit DHF itu yang penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yaitu virus yang tergolong arbovirus yang masuk ke dalam penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina kak. Ya, penyakit ini biasa disebut penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Jadi tujuan konseling pada kali ini adalah mendiskusikan apa itu penyakit DHF dan bagaimana cara pola makannya kakak agar dapat menjadi sehat kembali ya kak. Nah sebelumnya, apakah kakak sudah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badannya? Kalau berat badan belum deh. Kemarin tuh cuma diukur tinggi badannya aja. Oh baiklah, kalau begitu mari kita mengukur berat badannya dulu ya kak. Iya boleh. Mari kak ikut saya untuk menimbang berat badannya ya kak. Iya boleh. Iya. Ya kak, sebelumnya saya mohon maaf dulu ya kak. Boleh dicopot dulu tasnya Oke. dan HP-nya saya pegangin dulu ya kak. Ya. Nah silakan naik ke sini dengan kakinya sejajar begini ya kak, dan lurus pandangan ke depan ya kak. Oke. Ya. Gini. Ya. Baik kak, sudah silakan Sudah. turun. Ya. Silakan. Baik kak, setelah menimbang, langkah selanjutnya kakak mengisi form ini dulu ya kak. Jika tidak ada yang diketahui dapat ditanyakan ya kak. Ini tinggi badannya yang kemarin tuh ya kak? Iya, pakai yang kemarin. Ini sudah kak. Ya kak. Dan ya saya baca dulu ya kak. Baik, di data ini berat badannya kakak 48 ya benar ya kak. Iya. Dan tinggi badannya 150 ya kak. Dan untuk IMT-nya saya hitung dulu ya kak, bentar ya kak. Jadi untuk IMT atau indeks massa tubuhnya kakak itu 21,3 ya kak. Itu menandakan berat badan dan tinggi badan kakak itu sudah sesuai dengan standar ya kak. Ya. Sebelumnya bolehkah saya bertanya apakah kakak memiliki keluhan? Ini sih kemarin tuh kayak ngerasa pusing, terus mual, demam gitu, demam. Tapi kadang enggak. Terus abis itu kurang nafsu makan. Oh, sampai kurang nafsu makan ya kak, gara-gara mual ya kak. Heeh. Gak enak banget ya kak, saya turut merasakannya. Iya, begitulah kak. Kalau boleh tahu kegiatan kakak sehari-hari apa ya? Kalau kegiatan sehari-hari aku tuh kuliah. Kuliah tuh pagi sampai siang gitu. Terus habis itu malamnya tuh sore sama malam tuh aku kerja di kafe gitu kak. Iya, terus di kafenya itu banyak tanaman-tanaman gitu.
Berarti kakak siangnya bekerja dan paginya kuliah ya kak, padat banget ya. Iya, padat banget. Kalau boleh tahu kakak sehari biasanya makan berapa kali ya kak? Kalau makan tuh nggak teratur sih aku kak, soalnya kan kalau pagi keburu-buru mau kampus gitu, terus siangnya itu makannya di kantin, habis itu malamnya aku mesti beli makan di deket-deket kafe gitu, di deket tempat kerjaan. Jadi kakak makannya tidak teratur ya kak? Nggak teratur. Bisa diceritakan kak kemarin makan apa saja? Kemarin itu aku paginya cuma minum air putih, terus ke kampus, terus sampai kampus tuh aku makan ayam geprek sama makan cilok. Terus malamnya aku beli nasi goreng ya kayaknya. Iya, beli nasi goreng sebungkus. Belinya tuh di sebelah kafe gitu. Berarti makannya cuma ayam geprek, cilok sama nasi goreng ya kak? Itu aja. Mungkin ada yang kelupaan atau ada tambahannya kak? Enggak deh, kayaknya itu aja kemarin tuh. Soalnya kayak nggak nafsu makan gitu. Oh iya ya, gara-gara gak nafsu makan jadi kakak gak makan banyak juga ya. Bisa dilihat dari hasil makannya kakak sehari kemarin, itu kakak jarang banget makan ya emang ya, dan juga jarang mengkonsumsi sayur dan buah ya kak. Nggak sempet kak. Gitu. Nah sebentar ya kak, saya akan menghitung kebutuhan kakak sehari ini ya kak. Iya. Selagi saya menghitung, kakak dapat membaca leaflet ini tentang penyakit DHF ya kak. Maaf ya kak sudah menunggu lama. Iya, nggak apa-apa kak. Nah, jadi setelah saya menghitung kebutuhan kakak, itu didapatkan hasil kebutuhan kakak itu 2.200 kilokalori. Dan untuk kebutuhan proteinnya itu 60 gram. Dan lemaknya itu 65 gram. Dan untuk karbohidratnya 360 gram ya kak. Nah, tadi kakak mengatakan tidak terbiasa makan teratur ya kak. Nah, jika kakak terus-menerus seperti itu, maka kesehatan kakak itu bakal lama pulihnya kak, karena asupan kakak itu kurang. Jadi saya sarankan untuk lebih sering makan ya kak. Dan juga kalau bisa secara perlahan-lahan kakak tuh menyukai sayuran dan buahan, karena sayuran dan buahan itu kan sangat baik bagi kesehatan kakak ya. Nah, juga kakak kalau bisa perhatikan jadwal makan kakak, kalau bisa secara teratur. Jadi kalau pagi itu sarapan terlebih dahulu, seperti bangun pagi lebih pagi, jadi bisa masak buat sarapan gitu ya kak. Dan juga kalau bisa ya kak, saya sarankan untuk memasak sendiri di rumah agar terjaga kualitas bahannya dan juga kebersihan dari bahan makanan itu ya kak. Ini sih kak, sebenarnya tuh kalau makan buah itu kayak susah aja gitu loh mau beli buah. Misalkan kayak mau beli buah mesti sisa banyak, soalnya kan nggak suka buah. Terus untuk sayur juga sih jarang banget makan sayur tuh, soalnya kayak nggak enak makan sayur tuh kak gitu. Iya. Terus kalau masak, kalau sarapan tuh kadang keburu-buru gitu, jadi kayak udah minum air putih udah. Tapi dengan saran kakak begitu tadi, saya juga berusaha sih untuk memperbaiki itu gitu. Kalau bisa diusahakan tuh lebih menyukai ya kak. Kalau buat buah tuh mungkin kakak bisa berbagi dengan teman sebelah kamar atau dengan teman-temannya kakak gitu, kayak saling patungan gitu. Jadi kan bisa beli misalnya seperempat, jadi bisa dibagi jadi lebih sedikit gitu ya kak. Kalau buat sayur, kalau bisa dimulai dari sayur yang kakak sukai dulu. Jadi misalnya kakak menyukai bayam, kalau bisa tuh dikonsumsi terlebih dahulu sayur bayam doang. Terus habis itu sedikit-sedikit belajar makan sayur yang selanjutnya apa, seperti wortel, buncis atau apa gitu ya kak. Berusaha banget sih buat itu, soalnya emang dasarnya nggak suka gitu. Iya. Terus sekarang harus dituntut makan buah dan sayur. Iya, baik kak. Jadi lebih lengkapnya bisa dilihat di leaflet ini ya kak.
di sini ini ibaratnya piring makan ya kak. Setengah dari piring makan ini berisikan buah dan sayur. Seperempat piring makannya ini berisikan protein hewani dan nabati. Kalau hewani itu seperti telur, daging-dagingan seperti itu ya kak. Dan untuk yang protein nabati itu seperti kacang-kacangan. Nah, seperempat lagi itu berisi karbohidrat kak. Karbohidrat yang diusahakan itu karbohidrat kompleks seperti nasi, beras merah, gandum seperti itu kak. Dan juga kalau bisa dibatasi buat karbohidrat yang simpleks seperti tepung-tepungan, gula seperti itu ya kak. Dan juga kalau bisa ini dibatasi konsumsi garam, gula, dan juga lemak. Dan jangan lupa kakak untuk meminum 8 gelas air putih ya kak. Nah, di sini juga dijelaskan tentang prinsip diet TTP itu ya kak. Nah, diet ini tuh tinggi energi, tinggi protein, lemaknya cukup, karbohidratnya cukup, rendah serat, dan vitamin dan mineralnya cukup kak. Nah, pemberian diet ini bertujuan agar memberi rasa kenyang lebih lama, dapat menambah energi sebagai penunjang aktivitas, dan mencegah kerusakan jaringan tubuh akibat penyakit yang kakak derita ini, penyakit DHF ini. Nah, selain itu dapat memperbaiki pola makan kakak yang kurang teratur begitu ya kak. Nah, dan untuk menu makannya di sini juga sudah saya tuliskan ya kak. Untuk menu makannya itu yang pagi saya sarankan tuh nasi tim dengan ayam suwir kecap dan sayur bening bayam dan jus jambu biji kak. Nah, untuk selingan siangnya itu krim sup jagung dan teh kak. Nah, untuk makan siangnya itu nasi tim, daging kecap cincang, dan juga sayur sop dan juga jus jeruk kak. Biar karena jus jeruk itu kan banyak akan vitamin C ya kayak, jadi agar imunnya kakak itu semakin meningkat, jadi bisa semakin cepat sembuh ya kak. Selanjutnya itu ada selingannya itu alpukat kocok dan teh. Dan setelah itu makan malamnya itu ada nasi tim, terus ayam kuning sama sayur tumisan itu loh kak ya itu. Dan itu kalau kakak sudah bosan dengan menu makanan ini, kakak itu dapat melihat di sini nih. Di sini juga dijelaskan bahan makanan yang tidak dianjurkan dan dianjurkan. Nah, misalnya kakak udah bosan ini makannya, boleh nih diganti sama bahan makanan yang dianjurkan di sini. Nah, semuanya sudah saya berikan di leaflet ini ya kak. Baiklah kak, apakah kakak sudah paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Udah sih kak, udah cukup paham ya. Jadi bisa modifikasi dari ini ya. Iya. Oh iya, ini untuk jus jeruknya itu kalau misalkan jeruk diperas gitu aja gimana ya kak? Iya, nggak apa-apa kak. Itu malah tambah baik. Atau langsung aja dimakan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada blender ya di kosannya ya. Kalau ini kan kalau jus jeruk kan kayak ada tambahan gula atau apa. Nah, kalau sari jeruk gitu kan kayaknya enak kayak segar gitu. Iya, enak, lebih baik juga kayak gitu, dibatasi, jadi gulanya tuh dibatasi, jadi gak banyak-banyak gitu kak. Iya. Dan jika ada yang kelupaan yang tadi ditanyakan, dapat menghubungi saya di nomor telepon yang di depan leaflet ini ya kak, di sini. Iya. Dan ini boleh dibawa pulang ya kak. Oke. Untuk jadwal konsultasi lagi itu dilakukan 2 minggu ke depan ya kak. Oh gitu, 2 minggu ke depan ya, berarti tanggal berapa ya kak? Itu tanggal 9 kak. Oh oke. Jadi aku sih lagi itu tanggal 9 ya kak? Iya, tanggal 9 hari Senin ya kak. Gitu. Itu agar saya dapat mengetahui apakah kakak itu sudah baik pola makannya, dan juga apakah kakak itu sudah dapat meningkatkan taraf kesehatannya kakak. Ya. 2 minggu lagi ya kak. Jangan lupa ya. Iya sudah. Terima kasih ya kak. Iya, terima kasih banget Terima kak. kasih atas konsultasinya ya. Lihat di jalan. Iya, Kak. terima kasih. Iya. Selamat pagi. Pagi. Nah, itu dia video konseling tentang DHF atau yang biasa disebut dengan DBD. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan mohon maaf
jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.